Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 32 sampai pasal 16 ayat 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama pasal 15 ayat 32 sampai 38. Selama pemerintahan Yotam, ia melakukan apa yang benar, tetapi tidak menghapus bukit-bukit pengorbanan. Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Lemaya menyerang Yehuda. Paragraf yang kedua, pasal 16 ayat 1 sampai 20. Selama pemerintahan Ahaz, ia melakukan kejahatan besar, mengandalkan Asyur, mengambil pola mezbah kafir, dan merusak rumah Tuhan. Kesimpulan, Yotam, anak Uzia, menjadi Raja Yehuda dan berbuat apa yang benar di mata Tuhan, seperti ayahnya. Tetapi bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Pada zaman itu, Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel menyerang Yehuda. Kemudian Ahaz, anak Yotam, hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel. Bahkan, dia mempersembahkan anaknya sebagai kurban dalam api. Ketika Rezin dan Pekah menyerang Yehuda, dia mengirim perak dan emas yang dari rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja itu kepada Raja Asyur untuk meminta tolongnya. Lalu Ahaz kunjunginya Damsyik untuk bertemu Raja Asyur dan dia mengirim gambar mezbah di sana. Kemudian mempersembahkan di atas mezbah yang dia mendirikan. Ajaran tentang Allah. Pada zaman Yotam, Tuhan menyuruh Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Lemaya menyerang Yehuda. Namun pada zaman Ahaz, tidak begitu sekalipun Ahaz melakukan kejahatan besar. Maksudnya, sudah mulainya rancangan Tuhan untuk menghukum Israel dan menghukum Yehudanya. Itu bukan tergantung kepada raja sendirinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yotam memerintah 16 tahun dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi bukit-bukit pengorbanan tidak disingkirkan. Dia membangun pintu atas rumah Tuhan. Namun Aram dan Israel mulai menyerang Yehuda. Kedua, Ahaz yang menggantikan Yotam itu berbuat jahat, bahkan mempersembahkan anaknya sebagai kurban api, dan mempersembahkan dan membakar kurban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ketika Rezin dan Pekah maju untuk memerangi Yerusalem, jadi Ahaz meminta pertolongan Asyur dan memberikan emas dan perak dari rumah Tuhan dan perbendaharaan istana. Jadi Raja Asyur merebut Damsyik dan membunuh Rezinnya. Keempat, Ahaz kunjungi Damsyik untuk bertemu Raja Asyur dan dia mengirim gambar mezbah di Damsyik kepada imam dan dia mengubah tata ibadah di rumah Tuhan juga, memindahkan mezbah Tuhan serta merusak perabot dan rumah Tuhan. Itu memang dia ingin menggantikan mezbah, ingin menggantikan tata ibadahnya sesuai dengan keinginan sendiri. Kalau begitu, itu sudah ibadahnya bukan menghadap Tuhan. Itulah juga dosanya. Aplikasi hari ini. Pertama, sekalipun hidup yang benar, kadang bisa menghadap kesulitan. Jadi, jangan putus asa dan tetap percaya Tuhan akan membimbing Anda ke jalan kemenangan. Kedua, jangan mengikuti bentuk dan perbuatan duniawi kelihatannya indah atau kelihatannya akan membawa keberhasilannya. Hanya mengikuti jalan Yesus saja, sekalipun kelihatannya lemah dan tidak begitu baik. Akhirnya praktik hari ini, tetap bersandar pada Tuhan di tengah tekanan.
Dan jagalah kemurnian ibadah dengan melakukan hanya sesuai dengan teladan Yesusnya. Dan menolak setiap penggodaan yang kelihatannya indah atau kelihatannya akan membawa keberhasilannya atau kompromi kecil sekalipun. Kita harus menjauhinya semua yang jahatnya. Itulah kehidupan orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.